Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas C, mata kuliah kecerdasan buatan. Di sini kami akan memaparkan materi mengenai Bayesian Network. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami yang terdiri dari Naumita Nabila Arani dengan NIM 2010512109. Duma Pakpahan dengan NIM 2010512113. Selanjutnya ada Nada Anggita Ningrum dengan NIM 201051512128. Ada Ray Pontas dengan NIM 2010512129. Dan yang terakhir ada Angel Kristi Vanessa dengan NIM 2010512142. Selanjutnya pemaparan ini akan dilanjutkan oleh rekan kami yaitu Naumita. Baik, terima kasih. Eh, Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang Bayesian Network. Bayesian Network adalah model grafis probabilitas yang menampilkan representasi dari variabel dan conditional dependensinya atau hubungan menggunakan Directed Acyclic Graph atau DAG. Metode Bayesian Network sering digunakan untuk berbagai aplikasi cerdas, seperti mesin pembelajaran, pengolahan teks, pengolahan bahasa alami, pengenalan suara, pengolahan sinyal, bioinformatika, error control codes, diagnosis medis, peramalan cuaca, jaringan seluler, dan aplikasi sistem cerdas lainnya. Next. Bayesian Network terdiri dari dua bagian utama. Yang pertama yaitu struktur graf Bayesian Network yang disebut dengan DAG, yaitu graf berarah tanpa siklus berarah. DAG ini terdiri dari dua bagian, yaitu yang pertama ada node dan edge. Node atau simpul merepresentasikan variabel acak dan edge atau sisi merepresentasikan adanya hubungan kebergantungan atau dependensi langsung dan dapat juga diinterpretasikan sebagai pengaruh atau sebab akibat langsung antara variabel yang dihubungkannya. Yang kedua yaitu himpunan parameter mendefinisikan distribusi probabilitas kondisional untuk setiap variabel. Pada Bayesian Network ini, nodes berkorespondensi dengan variabel acak. Tiap node diasosiasikan dengan sekumpulan peluang bersyarat, peluang XI dan AI, sehingga XI adalah variabel yang diasosiasikan dengan node dan AI adalah set dari parent dalam graf. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya ini ada Bayesian Network dibagi menjadi 4 kategori. Yang pertama ada struktur graf diketahui, yang kedua ada struktur graf tidak diketahui, dan yang ketiga ada nilai variabel fully observed atau yang diketahui semuanya, dan yang terakhir ada nilai variabel partly observed atau ada yang tidak diketahui. Selanjutnya ada 4 kategori Bayesian Network. Yang pertama ada kasus mudah atau easy case, yaitu struktur grafnya diketahui dan datanya juga fully observed. Yang kedua ada kasus menarik atau interesting case, yaitu grafnya diketahui tapi datanya hanya diketahui sebagian. Yang ketiga ada kasus sulit atau gruesome, yaitu grafnya tidak diketahui, datanya partly observed, dan yang terakhir ada grafnya tidak diketahui dan datanya fully observed. Selanjutnya ada konsep dasar Bayesian Network. Yang pertama ada struktur graf. Struktur graf adalah struktur graf yang dimiliki oleh Bayesian Network adalah Directed Acyclic Graph atau DAG, yaitu graf berarah yang tidak memiliki siklus. Struktur dari DAG sering disebut bagian dari model kualitatif yang diperlukan untuk menentukan model-model parameter kuantitatif. Dan yang kedua ada kondisi Markov. Kondisi Markov ini menunjukkan hubungan antara DAG dan distribusi probabilitas Bayesian Network. Memanfaatkan kondisi Markov untuk melakukan representasi GPD secara efisien dan memperoleh adanya kebebasan kondisional antara variabel. Model graf pada kondisi Markov berupa graf dengan ujung berarah. Jaringan Markov ini memberikan definisi secara sederhana
yaitu kebebasan antara dua node yang berbeda berdasarkan konsep dan selimut Markov. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, berikut ini adalah contoh kasus dengan Bayesian Network. Bisa dilihat gambarnya. Next. Berdasarkan definisi Bayesian Network, informasi yang dapat diperoleh dari gambar tersebut adalah yang pertama, kejadian C bergantung oleh B dan independen terhadap variabel lainnya. Kejadian A bergantung oleh C, F, dan H, serta independen terhadap variabel lainnya. Kejadian H bergantung oleh G dan D, dan independen terhadap variabel lainnya. Kejadian G bergantung oleh F dan independen terhadap variabel lainnya. Kejadian B, F, D saling independen dan independen terhadap variabel lainnya. Next. Iya, di sini ada lanjutan dari konsep dasar Bayesian Network. Di sini ada yang pertama di separation property DAG yang menyatakan bahwa hubungan kebebasan yang terdapat pada DAG. Semua kebebasan kondisional yang diperoleh dari kondisi Markov akan diidentifikasikan dengan properti ini. Nah, selanjutnya ada ekuivalensi Markov konsep tentang adanya DAG yang memiliki separation yang sama, yang dapat direpresentasikan dalam sebuah DAG pattern. Dua DAG merupakan ekuivalen Markov jika dan hanya jika kedua DAG tersebut mempunyai link-link atau edge tanpa memperhatikan arah yang sama dan himpunan uncoupled head-to-head meeting yang sama. Berikutnya ada juga kondisi faithfulness, yaitu kondisi yang harus dipenuhi agar adanya edge di antara node pada DAG. Berarti ada kebergantungan langsung antar node tersebut. Selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu menghitung peluang prior dari setiap variabel yang independen dengan variabel lain. Pada contoh dia adalah variabel B, D, dan F. Ada dua cara untuk menentukan prior dari PB, PD, dan PF, yaitu berdasarkan pengalaman atau dengan berdasarkan data. Lalu menghitung conditional probability dari setiap variabel independen. Pada contoh di atas adalah PB, PBC, PD, PDC, PF, dan PFC. Atau PB sama dengan true, PB sama dengan false, PD sama dengan true, PD sama dengan false, lalu PF sama dengan true, dan PB sama dengan false. Selanjutnya, menghitung peluang posterior dari setiap variabel yang dependen dengan variabel lain. Pada contoh adalah variabel C, H, A, dan G. Peluangnya dapat kita hitung dengan menggunakan definisi peluang bersyarat melalui rumus di bawah ini. Lalu selanjutnya pada variabel yang akan dicari peluangnya, dan PAX adalah variabel-variabel yang mempengaruhi. Misal, pada contoh kita akan menghitung PA dan PAX CFH sehingga prior PACFH dan PCFH dapat dihitung berdasarkan data atau pengalaman. Next. Lalu selanjutnya menghitung conditional probability dari setiap variabel dependen. Pada contoh di atas, misal kita akan menghitung conditional probability untuk variabel H. Maka akan dihitung PH DG, PH DCG, PH DGC, dan PH DCGC. Lalu selanjutnya setelah Bayesian network terbentuk dan prior conditional probability dari setiap variabel diperoleh, maka kita dapat menghitung peluang posterior dari setiap variabelnya. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih. Sekian dari presentasi kami, kurang lebih mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.